Selamat datang di kuliah online mata kuliah Big Data, Analysis and Processing. Materi yang akan kita bahas pada kuliah online kali ini adalah model data. Pertama, kita akan membahas tentang database relasional. Apa itu relational database yang diformulasikan oleh F. Codd dari IBM di tahun 1969. Menurut Codd, database relasional adalah kumpulan dari item-item data yang tersusun sebagai kumpulan tabel data. Dan ini dapat diakses atau dimodifikasi dengan berbagai cara tanpa harus mereorganisasi tabel-tabel database. Basis data yang menggunakan metode relasional akan menyebarkan data ke dalam tabel-tabel dua dimensi. Di sini adalah contoh dari sebuah tabel dua dimensi, di mana kolom disebut field, ya di sini terdiri dari 5 kolom, dan baris disebut sebagai record. Baris vertikal ini disebut record, dan lajur horizontal disebut sebagai field atau kolom. Di sini terdapat 2 record. Tabel dalam bentuk 2 dimensi ini merupakan bentuk natural di mana suatu himpunan data yang kita sebut record ini dinyatakan sebagai kombinasi nilai-nilai dari beberapa atribut atau field. Konsep manajemen basis data dengan model relasional akan meliputi dua hal. Yang pertama, pemilihan item yang menjadi atribut atau field dari sebuah tabel, serta yang kedua adalah hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya pada suatu database. Istilah relasional sendiri menyatakan hubungan penyimpanan informasi tentang suatu objek di dunia nyata yang disebut sebagai entitas dalam istilah database. Suatu relasi akan direpresentasikan dalam sebuah tabel atau kita sebut entitas. Suatu relasi dapat dipandang sebagai satu set. Satu set ini satu himpunan dari sejumlah baris record, di mana satu set itu record ini disebut sebagai tuple, di mana dalam suatu tabel terdiri dari banyak record, di mana setiap record atau setiap baris harus berbeda-beda nilainya. Adapun relasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu instant dan skema. Instant adalah sebuah tabel dengan sejumlah baris atau record dan kolom atau field. Di sini jumlah baris disebut kardinalitas. Banyaknya record atau baris disebut kardinalitas, sedangkan banyaknya field dalam sebuah tabel atau lajur vertikalnya ini disebut sebagai degree istilahnya atau derajat. Relasi skema menspesifikasikan nama tabel atau relasi ditambah nama dan tipe dari setiap kolom beserta domain setiap field. Sebagai contoh, skema student di sini memiliki atribut atau field yaitu SID, name, login, age, dan GPA. Untuk setiap field ada tipe datanya, yaitu contohnya SID string, name string, login string, age integer, dan GPA real. Jadi ini yang disebut sebagai relasi skema. Contoh instant dari relasi student. Tadi kita sudah membahas bahwa instant ini kaitannya dengan table. Ada kardinalitas, yaitu jumlah baris. Kita sebut juga satu set record ini disebut tuple ya istilahnya ya. Kemudian ada field atau atribut kolom. Di sini terdiri, kalau kita lihat kardinalitasnya 3, yaitu ada 3 baris, dan degree-nya 5, yaitu ada 5 kolom. Dan kalau kita amati setiap baris ini nilainya berbeda. Kalau kita melihatnya sebagai tuple ya, contohnya baris 2 dan 3 ini kan sama namanya, tetapi kalau kita lihat sebagai tuple, ini sudah berbeda, baik dari SID, login, age, dan informasi lainnya pada kolom. Kita lanjutkan dengan bahasa relational query.
Di sini kekuatan utama dari model relasional adalah menyediakan fasilitas untuk menanyakan, querying data. Karena kita tahu ada kardinalitas atau jumlah record yang disimpan dari suatu tabel atau beberapa tabel ini bisa bervariasi, beragam jumlahnya. Sehingga untuk mencari ya, memperoleh atau querying data di suatu database ini diperlukan bahasa relational query. Query dapat ditulis secara intuitif dan DBMS bertanggung jawab melakukan evaluasi secara efisien. Artinya ada banyak variasi atau cara dalam seseorang menuliskan query dan DBMS itu mensupport itu selama hasil yang diberikan adalah sesuai dengan yang ditanyakan. Bahasa query ini bisa disebut sebagai bahasa pemrograman ya generasi keempat karena bahasanya mendekati bahasa manusia. Ide kuncinya adalah pemaknaan yang akurat untuk relational query. Kemudian, di sini memungkinkan optimizer. Optimizer ini untuk mengoptimalkan hasil pencarian, karena kalau kita mencari database itu kita bicara pada kardinalitas record yang besar jumlahnya. Seperti itu. Maka dimungkinkan indexing atau reorder operation agar menjamin bahwa jawaban yang dihasilkan itu tidak berubah. Berikut ini adalah SQL Query Language. SQL Query Language, kepanjangan dari SQL adalah Structured Query Language. Ini adalah bahasa pemrograman khusus untuk melakukan query pada database. Awalnya dikembangkan oleh IBM menggunakan sistem R di tahun 70-an. Kemudian dilakukan standarisasi karena SQL ini digunakan oleh banyak vendor, tidak hanya IBM. Atau IBM dengan DB2-nya, Oracle, dan lain-lain. Kemudian di sini dikembangkanlah standar SQL. Versi pertama SQL 86, kemudian SQL 89 ini ada revisi kecil, SQL 92 major revision, dan SQL 99 ini adalah major extension yang dijadikan standar sampai saat ini, yaitu SQL 99. Membuat relasi dalam SQL. Tadi kita sudah bicara relasi ini ada yang menghubung antar tabel, baik antar tabel maupun intra di dalam suatu tabel antar field ini juga bisa ada relasinya. Contoh membuat relasi student. Perhatikan bahwa tipe atau domain dari setiap field yang ada di table student akan dijaga apabila ada penambahan atau modifikasi ya, insert, update, delete yang dimasukkan, record yang baru yang dimasukkan atau data yang sudah lama yang diupdate di dalam table seperti itu. Jadi ini adalah pembuatan table. Di sini sintak SQL-nya create table. Nah, ini nama tabelnya yaitu table student dan ini kolom-kolom serta tipenya tadi skema ya, relasi skema. Contoh lain yaitu tabel enroll yang menyajikan informasi tentang mata kuliah yang diambil. Create table, sintaknya yang merah ini, kemudian enroll, terdiri dari 3 field, yaitu SID, CID, dan grade. Selain menambah, kita bisa juga menghapus dan mengubah relasi. Jika ingin menghapus suatu table, sintak yang digunakan adalah drop. Drop table, drop spasi table, spasi, apa nama tabelnya. Ini menghapus relasi student dan informasi yang ada pada table student, setiap baris-baris tabelnya dihapus dari basis data. Selain menghapus, kita bisa juga mengupdate, mengubah relasi. Contohnya, kita mau mengupdate tabel student, di sini menggunakan sintak alter. Alter spasi table, nama tabelnya student, add column. Yaitu kita menambahkan field lagi, degree-nya ditambahkan. Add column, apa nama kolomnya? First year, titik 2, ini tipenya. Skema student diubah ya, tadi dengan menambahkan field baru. Kemudian untuk ini, maka setiap baris dalam instant diperluas dengan nilai 0 dan nilai field baru yang ditambahkan. Artinya apabila sudah terdapat data sebelumnya, sebelum ada penambahan tabel kolom pada tabel student ini, maka dinulkan data yang lainnya existing di kolom first year-nya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai integrity constraint. Constraint merupakan batasan, boundary seperti itu. Jadi merupakan aturan yang diberikan pada suatu table agar data yang dimasukkan valid, terjamin validitasnya.
Integrity constraint ini merupakan constraint yang menjamin basis data, menjaganya dari kerusakan yang bisa terjadi akibat ada ketidaksengajaan perubahan data ya. Di sini perubahan, modifikasi apapun hanya diperbolehkan apabila tidak mengakibatkan terjadinya inkonsistensi data. Kita akan lihat constraint dapat diklasifikasikan sesuai dengan elemen pada basis data, yaitu ada domain constraint dan referential integrity. Domain constraint adalah disebut juga constraint intra-relational. Jadi batasan constraint-nya intra-table, ada di dalam suatu table. Sedangkan referential integrity constraint dikatakan sebagai interrelational, karena melibatkan lebih dari satu relasi, lebih dari satu table. Selanjutnya istilah-istilah mengenai key pada table. Ada 3 jenis key, yaitu super key, candidate key, dan primary key. Apa perbedaan masing-masing? Kita akan lihat super key ini adalah himpunan dari satu atau beberapa atribut yang diambil secara kolektif. Jadi kita bisa mengidentifikasi apakah suatu table atau entitas unik dari himpunan super key yang ada di dalamnya. Contoh pada super key pada tabel mahasiswa, misalnya ini terdiri dari banyak field ya. Degree-nya katakan ada 10 atribut mengenai mahasiswa, tapi kita bisa ambil super key-nya, yaitu yang menandai, membedakan tiap record dalam tabel mahasiswa. Di sini misalnya ada himpunan super key, yaitu NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Yang kedua himpunan NIM, nama, alamat. Yang ketiga NIM, nama, atau NIM saja, atau himpunan nama saja. Itu disebut super key. Selanjutnya candidate key. Ini merupakan set atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris atau record data secara unik. Jadi candidate key ini adalah superset dari super key. Dia bagian dari super key juga. Candidate key di sini contohnya NIM, nama pada tabel student. Selanjutnya primary key. Primary key adalah diambil dari candidate key, dipilih salah satu atau salah sekian untuk mengidentifikasi suatu entitas dalam suatu database. Untuk membedakan entitas ini table ya, antar table kita pilih primary key. Contohnya pada table student, primary key-nya yang diambil dari candidate key tadi bisa NIM. Kenapa tidak nama? Karena jika atribut nama menjadi super key dan candidate key, harus bisa dipastikan bahwa nilainya antar record ini tidak boleh sama. Padahal kenyataannya kan mahasiswa yang namanya Dewi gitu ya, satu kelas bisa lebih dari satu orang kan. Makanya nama ini tidak tepat kalau dijadikan primary key. Haruslah digunakan indeks, ID seperti itu yang bisa membedakan antar recordnya. Foreign key. Berikutnya tentang key ada yang namanya kunci tamu atau foreign key. Ini adalah satu atau beberapa field yang mengacu ke primary key atau bisa berupa constraint unik pada suatu tabel. Jadi dia tidak harus menjadi primary key tapi bisa jadi constraint unik. Kunci utama inilah yang dipakai untuk menghubungkan tabel dengan tabel lain, antar tabel. Sebagai contoh di bawah kita akan lihat tabel mahasiswa dan relasi student ya, dan tabel student. Nah, ini berelasi. Contohnya adalah untuk enroll ya, mengambil mata kuliah. Tabel enroll dan tabel student. Di sini kita akan lihat SID. Student ini primary key-nya SID. Kemudian di enroll ini dia menjadi foreign key ya. Saya lanjutkan dengan domain constraint. Domain constraint adalah nilai-nilai yang diperbolehkan untuk diisikan di suatu atribut atau field. Atau kita sebut juga tipe data ya dalam bidang pemrograman. Dan domain constraint ini membatasi nilai-nilai yang boleh diisikan dalam suatu field. Contoh di sini ya ada kode kuliah, ada nama kuliah, teks, SKS, seperti penumber, dan sebagainya. Ini adalah domain constraint. Nilainya yang diperbolehkan masuk ke sini ya number, ke sini teks, dan lain-lain. Selanjutnya referential
integrity. Tadi ini constraint yang mengatur antar tabel ya, hubungan antar primary key dengan foreign key di tabel lain. Tujuannya apa? Untuk menjaga konsistensi data. Ya, memastikan agar dalam satu tabel, suatu record menunjuk ke pengenal unik, identifier unik dari baris di tabel lain. Sehingga ini integrity ya, konsisten datanya. Di sini berdasarkan operasinya dapat dilakukan beberapa hal yang berkaitan dengan constraint referential integrity, contohnya yaitu insert atau penambahan, delete, penghapusan, dan update. Referential integrity membuat operasi insert, update, delete tadi dapat dilaksanakan pada tabel yang antar tabel interrelation, antar tabel yang memiliki relasi. Sehingga ketika kita menghapus satu baris data di tabel A, katakan, maka akan ada konsistensi ya, referential integrity ini, misalkan dia berelasi dengan tabel B, maka data tersebut pun harus terhapus. Sebagai contoh, di sini kita punya tabel enroll dan tabel student. Kita perhatikan bahwa relasi student dan enroll di sini dengan field SID ya. SID ini merupakan foreign key. SID adalah primary key di tabel student dan merupakan foreign key di tabel enroll. Lalu apabila kita menghapus sebuah tuple ya, atau menginsert, menyisipkan ke dalam relasi enroll, padahal SID-nya tidak ada di sini kan ya, maka ini pelanggaran constraint referential integrity. Data tidak bisa dimasukkan karena SID-nya tidak ada. Demikian juga saat kita menghapus data di sini, kita harus perhatikan juga dampaknya terhadap tabel masternya. Lalu apa yang harus dilakukan jika sebuah tuple dalam relasi student tadi akan dihapus? Di sini ada beberapa alternatif tindakan. Yang pertama, semua tuple dalam relasi enroll yang mengacu ke relasi student harus dihapus. Yang kedua, melarang penghapusan tuple. Jadi kita tidak bisa menghapus karena dia berelasi dengan tabel lain, SID tadi ya. Yang ketiga, mengubah SID untuk tuple dalam relasi enroll. Diganti ya namanya, bukan SID, misalnya diganti jadi default SID dan lain-lain. Selanjutnya, untuk mengubah sheet, tindakan penghapusan ini juga harus memperhatikan ya, apabila ada relasi lain yang mengacu ke tuple dalam relasi yang mau dihapus, akan mengakibatkan hilangnya nilai pada tabel lain. Ya, ini harus diperhatikan apabila kita mengupdate suatu primary key yang menjadi foreign key di tabel lain, maka di tabel utamanya di mana primary key tersebut berada, contohnya SID student itu juga akan berubah, terupdate. Ini adalah referential integrity dalam SQL. Jadi SQL 92 dan SQL 99 mendukung 4 pilihan operasi delete dan update. Jadi secara default adalah no action. Lalu ada delete cascade. Cascade ini artinya ketika kita menghapus satu tuple, maka semua relasi atau tuple yang mengacu ke tuple yang kita hapus, record yang kita hapus akan ikut terhapus. Yang ketiga ada set null atau set default. Di sini mengeset nilai foreign key dari tuple yang mengacu ke tuple di relasi lain, di set null. Ini adalah contoh sintak atau query pada SQL, MySQL database. Jadi create table enrolled, ini kita skemanya dibuat ya, nama field serta tipenya. Lalu di sini ada primary key, SID, CID. CID ini menjadi alias ya nama lainnya. Foreign key, SID. Reference-nya student SID. Nah, di sini on delete cascade, on update no action. Jadi no action di sini bisa ditambahkan ya keterangannya. Delete cascade ini tadi, dan no action itu apabila mau diupdate ya, di reject, tidak boleh ada update. Selanjutnya kita akan membahas konsep view. Ya, skema view ini merupakan konsep di atasnya logical table ya. Artinya view merupakan tabel virtual
Berbeda dengan tabel yang secara fisik harus kita create table dan itu tersimpan sebagai file di database. View ini dibuat dengan query, di mana baris dan kolom pada view berasal dari tabel-tabel yang diacu di dalam query yang kita gunakan untuk mendefinisikan view. Artinya baris ini kita bisa menampilkan hanya baris yang diinginkan saja sesuai query. Katakan student yang hanya angkatan 2018. Sedangkan untuk kolom ya kalau dari satu tabel kita tidak ingin menampilkan semua kolom, ya ini kita create saja sebuah view-nya. Atau antar beberapa tabel kita hanya menampilkan kolom-kolom tertentu saja yang berelasi juga bisa. Karena view ini bersifat dinamik. Bisa dihasilkan, query-nya bisa dibuat pada saat diperlukan. Di sini alternatif penggunaan view yaitu tujuannya adalah untuk membatasi user mengakses baris tertentu saja. Contohnya angkatan 2018 hanya akan mendapatkan ketika query ya dia mendapatkan datanya tahun 2018. Satu kelas A hanya dapat data kelas A dan sebaliknya. Selanjutnya untuk membatasi user hanya mengakses kolom-kolom tertentu dari sebuah tabel. Bisa jadi sebuah tabel fisik ini memiliki 10 atribut, tetapi tidak semuanya perlu diketahui oleh user, maka bisa di-create view yang hanya menampilkan tabel, katakan 3 atau 4 saja dari satu tabel yang diperlukan. Selain itu juga bisa join dari beberapa tabel, sehingga seolah-olah menjadi sebuah tabel. Contohnya tadi ada tabel student dengan tabel enroll, di mana kita bisa menampilkan tidak hanya SID tetapi nama, SID, ID student dan nama, kemudian di enroll ini adalah mata kuliahnya apa. Jadi seolah itu berasal dari satu table, padahal ini adalah join dari dua table yang ditampilkan dalam bentuk view. Selanjutnya view juga bisa digunakan untuk menampilkan data agregasi, bukan data detail atau data primer. Data agregasi ini bisa berupa agregat data ya, contohnya mencari nilai maksimum, minimum, rata-rata, jumlah, seperti itu ya query-nya. Having data-data yang diolah, diagregasi gitu, bukan data dari primary table. Sebuah view pada dasarnya adalah merupakan relasi yang disimpan dalam bentuk definisi query. Contoh di sini adalah sintak pembuatan view. Kita gunakan create view, yang misalnya namanya young student. Nah ini adalah query-nya. Select SID, name, age from student where age less than 20. Kalau kita lihat di sini adalah kita mengakses from table student saja ya, tetapi yang ditampilkan hanya SID, name, dan age. Ini adalah pembatasan kolom ya, tiga kolom atau 3 atribut saja yang ditampilkan 3 field. Dan ini kondisi pembatasan baris. Jadi hanya tidak semua data ditampilkan, melainkan hanya student yang age-nya kurang dari 20. Ya. Jadi view dapat dilihat nantinya dengan query select. Select bintang from young student. Kita akan dapat data semua ini, query. Kemudian juga view dapat dihapus menggunakan sintak drop view. Jadi dia dinamik ya. View dan sekuritas. Jadi view dapat digunakan untuk menyajikan rangkuman informasi yang diperlukan dengan menyembunyikan detail relasi-relasi yang ada di dalam tabel atau di bawahnya. Sebagai contoh, misalnya tadi kita sudah buat view young active student, bukan relasi student atau enroll. Kita dapat memperoleh daftar student yang sudah melakukan enroll, tapi tadi penekannya adalah kondisi barisnya ya, kita ingin lihat yang kurang dari 20. Kita juga tidak mau lihat enroll-nya apa. Demikian penjelasan materi model data. Terima kasih.